Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak menembak itu, dia akan dilindungi, kan begitu? Oleh FS. Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Dari situ kemudian dia membuka awal bahwa saat itu dia melihat FS memegang senjata dan menyerahkan ke dia. Tapi berikutnya saya minta untuk didalami lagi. Yang bersangkutan kemudian menjadi lebih tenang. Kita serahkan kepada tim pada saat itu. Kemudian dia menulis tentang kronologisnya secara lebih lengkap. Nah, di situ kita kemudian mendapatkan gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak menembak, tapi lebih kepada Richard menembak yang didahului dengan adanya peristiwa di Saguling ya. Ada informasi dari Ibu PC kepada FS yang terus kemudian saat itu si Richard dipanggil, ditanya apakah yang bersangkutan siap untuk membantu. Karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Oke. Ya, si Richard, saya siap. Kalau kamu siap, kamu saya lindungi. Kira-kira begitulah. Ya. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Ini juga tidak mudah karena memang di awal ada CCTV yang kita butuhkan. CCTV di tempat satpam yang waktu itu juga kemudian hilang. Ya. Akhirnya pada saat saya memimpin rapat pada saat itu dengan tim sus, saya interogasi dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Di saat itu muncul pengakuan bahwa yang mengambil CCTV itu adalah saudara I, gitu kan, atas perintah dari saudara H dan saudara A. Dari situ mulai terbongkar hingga waktu itu kita minta untuk didalami. Jadi memang ini memasang atau menyambungkan pasal-pasalnya ini memang butuh waktu ya. Pak Kapolri, ada juga pertanyaan publik, Pak. Sebetulnya Pak Kapolri termasuk dibohongin oleh Sambo juga, Pak? Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan dia bersumpah kan? Bersumpah di hadapan Pak Kapolri. Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, saya panggil. Saya minta untuk dipanggil, sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota kita loudspeaker. Dia jelaskan bahwa dia masih tidak mau mengakui. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya, kata dia. Sehingga kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian-persesuaian, akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatan. Ya. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan gitu. Mencoba bertahan. Jadi nutupin gitu ya. Tapi ya berkat kerja keras dari tim semuanya, termasuk bagaimana kita berusaha untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya ya. Alhamdulillah semuanya kemudian bisa terungkap. Jadi kalau polisi Pak Kapolri sekarang, siapapun yang terlibat dalam kasus Sambo maupun obstruction of justice atau apapun itu akan dibersihkan semua atau gimana? Ya, yang pasti kasus ini kan betul-betul membuat marwah Polri jadi jatuh. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Ceritakan, buka fakta sebenarnya, tidak ada yang ditutupi. Jadi ya kita lakukan bahwa kita proses tegas siapapun itu yang terlibat. Saat ini sudah kita tetapkan 5 tersangka ya. Dan 3 adalah anggota polisi, FS, kemudian si RE. Dan kemudian 1 lagi R ya, itu ditetapkan. Kemudian yang obstrak saat ini kita proses 7 orang kalau tidak salah. Ada yang berpangkat FS sendiri, bintang 1 juga ada, terus yang berpangkat kombes juga ada. Artinya
semua yang terlibat di situ kita proses. Kemudian kan kita periksa ada kurang lebih hampir 100 ya, 97 lah kurang lebih. Di situ kan kemudian kita pilih mana yang melanggar kode etik, mana yang di bawah tekanan, mana yang sebenarnya kena prank, tapi kan juga ada aturan-aturan di kita kan yang seharusnya dia mengklarifikasi atau paling tidak menolak perintah atasan kan. Kalau dianggap perintah itu salah kan juga itu ada aturannya. Jadi komitmen kita harus tindak tegas terhadap yang terlibat, karena ini adalah pertaruhan terkait dengan mengembalikan marwah Polri.